Jumpa lagi dengan kami dalam satu-satunya podcast by Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. This is Bejoli, berbagi edukasi jendela obrolan literasi. Berbagi dan tumbuh bersama untuk bangsa yang penuh asa. Ayo guru, kita bergerak maju dengan hati penuh semangat baru. Sharing and growing kata kita untuk masa depan yang lebih cerah. Halo semuanya, selamat siang. Kita kembali lagi dalam Bejoli dan kali ini kita sudah memasuki episode kedua, di mana dalam episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu hebat, seorang pendidik senior, tokoh pendidikan yang sudah dikenal terutama di Kabupaten Ogan Ilir. Beliau adalah seorang yang bisa dibilang sebagai ibu-ibu super. Super kenapa? Karena super dalam hal prestasi, super dalam hal pengalaman, dan tentunya super dalam hal inspirasi. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Mursidati. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa sekali. Bisa dibilang kalau yang sudah terbiasa di organisasi kependidikan tentu sangat mengenal Ibu ya kan. Tapi mungkin ya di antara rekan-rekan pendidik yang sekarang sedang menyaksikan kita, mungkin ada yang belum mengenal sosok Ibu terlalu jauh gitu kan, dan dan mungkin ada baiknya kalau di tahap pertama ini Ibu bisa memperkenalkan diri dan juga sekelumit hal-hal kecil tentang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa, rekan guru, terutama yang ada di Ogan Ilir. Dengan saya memperkenalkan diri, saya Mursidati, saat ini berdinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, dan alhamdulillah diamanahi menjadi pengawas satuan pendidikan atau yang lebih kita kenal dengan pengawas sekolah, baik itu untuk jenjang TK maupun jenjang SD. Sekarang dikenal dengan istilah pendamping katanya. Ya, betul, pendamping satuan pendidikan. Pendamping satuan pendidikan. Ya. Tentunya kalau sudah sampai ke level pendamping satuan pendidikan kan sudah melewati ya Bu fase-fase di mana menjadi kepala sekolah, menjadi guru gitu kan. Ya. Ngomong-ngomong sedikit Bu, background pendidikan dan background keluarga Ibu gimana sih? Ya, terima kasih. Jadi latar belakang pendidikan saya itu ya sama seperti yang lain sih sepertinya. Kita lewati dulu jenjang SD, SMP, SMA. Dan untuk pendidikan S1 itu saya alumni Universitas Sriwijaya. Ya, dan alhamdulillah sekarang ini lagi mengikuti pendidikan S2 di Universitas Terbuka dan Universitas PGRI Palembang. Berarti dua sekalian gitu Bu, dengan disiplin ilmu yang berbeda. Luar biasa sekali. Nah, itu membaginya itu gimana tuh bisa menjalani dua kuliah serata dua sekalian bersamaan, luar biasa sekali. Karena terinspirasi dari berbagai tokoh yang sering saya ikuti. Ternyata untuk belajar itu kita perlu terus belajar dan jangan pernah lelah untuk terus belajar gitu. Karena ketika kita benar-benar belajar, memang di saat itulah ilmu itu jadi stuck ya. Betul. Ngomong-ngomong Ibu, jadi guru Bu, sampai berkecimpung di dunia pendidikan, terus sekarang menjalani kuliah sampai double gitu kan. Ini passionnya memang dari awal pengen jadi guru atau gimana Bu? Ya, jadi dulu seperti mungkin orang-orang yang lain ya, menjadi guru itu bukanlah suatu target utama dalam hidup. Ya. Tapi karena memang panggilan jiwa dan mungkin takdir yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa kita harus menjadi seorang pendidik. Jadi ya itu tadi kita jalani dan kita nikmati setiap proses yang dijalani dan yang mungkin sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi setiap proses itu kita jalani dengan ikhlas.
Oke, tepat sekali sih Bu. Kadang-kadang juga kan sesuatu yang kalau kata Tuhan itu kan sesuatu yang kadang-kadang kita inginkan itu belum tentu pas buat kita. Tapi kadang-kadang sesuatu yang dipilihkan itu ternyata lebih cocok buat kita. Benar, dan mungkin disitulah tempat kita untuk berdedikasi bersumbangsi bagi sesama kita. Benar. Berbicara soal soal Ibu ini, kita ini kan di organisasi Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu mengenal IGI itu dari mana dan kenapa memutuskan untuk join ke IGI gitu? Kan sementara kan ada beberapa organisasi profesi lain kan di luar IGI gitu. Ya. Jadi awalnya mengenal IGI waktu sama-sama dengan Ketua Daerah IGI Ogan Ilir saat ini, Pak Sabto Abadi. Saat itu Ibu ikut pelatihan yang memang diselenggarakan oleh IGI. Saat itu pelatihan Sagu Sanop. Jadi Sagu Sanop ya. Kemudian pada saat booming pelatihan pemanfaatan Google for Edu, IGI juga menyelenggarakan. Nah, jadi dari kegiatan-kegiatan itulah Ibu mengenal IGI. Kemudian setelah ikut pelatihan, Pak Sabto itu mungkin melihat ada aset potensi yang bisa digali. Ada seorang guru yang bernama Mursidati, jadi ya itu tadi diajak bergabung untuk menjadi anggota. Kemudian setahun menjadi anggota, ditawari untuk menjadi koordinator bidang, dan saat ini dipercaya menjadi koordinator bidang kelembagaan dan organisasi. Balik lagi Pak Sabto, sang raja webinar ini ternyata bukan cuma raja webinar, tapi juga raja sporting. Raja sporting yang bisa melihat aset, yang bisa melihat potensi dari guru-guru. Mungkin ada yang berminat bergabung dengan beliau, mungkin nanti kita rekomendasikan. Oke Bu, dan ini kita sudah baca ya di flyer, mungkin di iklan dan segala macam kan, Ibu dipercaya gitu sebagai koordinator daerah Temu Pendidik Nusantara ke-12 tahun 2025 di Kabupaten Ogan Ilir. Ini bisa Ibu ceritain sedikit nggak Bu? Apa sih itu TPN? Istimewanya itu apa gitu kan? Dan kira-kira seberapa penting gitu kalau teman-teman pendidik sekalian itu berminat untuk mengikuti TPN 12 di Ogan Ilir tahun ini? Ya. Jadi kita cerita dulu Pak Anton. Cerita dulu latar belakang kenapa Ogan Ilir melalui IGI Kabupaten Ogan Ilir itu dipercaya oleh Panitia Pusat TPN untuk menjadi pelaksana atau penyelenggara Temu Pendidik Nusantara. Iya, benar-benar. Jadi ini adalah tahun kedua kita IGI Ogan Ilir menyelenggarakan kegiatan Temu Pendidik Nusantara ini. Jadi awalnya itu saya dengan Ibu Fitrianti. Ibu Fitri ini beliau diamanahkan oleh Yayasan Guru Belajar atau Guru Belajar Foundation untuk mengelola komunitas lingkar daerah belajar. Jadi di Ogan Ilir Bapak Ibu, ya kita sudah punya komunitas lingkar daerah belajar yang memang di bawah naungan Yayasan Guru Belajar Foundation. Ya, dan kemarin Bu Fitri ini dipercaya untuk mengelola lingkar daerah belajar karena beliau waktu itu terpilih mendapatkan beasiswa belajar ke Singapura tapi secara daring. Ya, itu terpilih terseleksi dari praktik baik yang sudah beliau lakukan di PMM. Oh, berdasarkan praktik baik yang ada di PMM. Nah, tuh, jangan tinggalin PMM. Betul. Jangan belakangan mulai banyak tuh yang anggap PMM. Dan sekarang ini sudah berganti menjadi ruang GTK. Iya, ruang GTK sekarang benar. Rumah pendidikan. Jadi itu reward yang sudah didapatkan oleh Bu Fitri. Setelah dia sering berbagi praktik baik di ruang GTK yang saat ini. Nah, kemudian beliau mengajak saya untuk mengelola lingkar daerah belajar. Nah, pada saat itu kami selaku pengurus lingkar daerah belajar Kabupaten Ogan Ilir itu ditawari untuk ikut seleksi Pak Anton. Ada seleksinya, tidak ujuk-ujuk gitu kan? Kita langsung ujuk-ujuk, tapi kami harus menyelesaikan beberapa esai. Esainya sama seperti pada saat kita mengikuti esai guru penggerak maupun esai seleksi kepala sekolah penggerak. Oh, bisa dibayangkan? Bisa. Ya, jadi banyak pertanyaan yang diwajibkan untuk dijawab. Bagaimana visi dan misi kita membangun kolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan, itu intinya.
Nah, dan alhamdulillah di tahun kemarin 2024 itu kita terpilih untuk pertama kalinya menjadi penyelenggara Temu Pendidik Nusantara. Oh, berarti ini sudah yang kedua. Ya, jadi ini yang ke-12, tahun kedua. Dan tahun kedua ini juga kita juga kemarin seleksi dulu Pak Anton. Seleksi juga? Betul, saya seleksi lagi, bukan langsung ujuk-ujuk ditunjuk karena sudah pernah mengadakan gitu. Bukan. Tapi ini setiap tahun memang diadakan seleksi untuk organisasi profesi yang berada di daerah untuk mengadakan kegiatan ini. Dan kalau saya dengar dari Pak Sabto kemarin, katanya di wilayah Sumatera itu kita bisa dibilang salah satu di antara yang sedikit yang terpilih gitu kan. Berarti istimewa sekali gitu kan prestasi ini kan. Jadi tahun kemarin itu ada 5 kabupaten kota di Sumatera yang terseleksi, yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan, dan tahun ini 4 kabupaten kota di Sumatera. 4 kabupaten kota di Sumatera. Sumatera. Dan se-Indonesia itu yang terpilih 45 kabupaten kota. 45 se-Indonesia. Ya. Dan IGI Kabupaten Ogan Ilir adalah satu-satunya penyelenggara kegiatan PTN di Sumatera Selatan. Wow, luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat dia di Instagram, di website Guru Indonesia juga, di dalam organisasi IGI saja juga nggak terlalu banyak ya Bu, cuma beberapa pengurus daerah saja juga yang terpilih kan, dan salah satunya ya Ogan Ilir. Jadi ini memang apa ya, sesuatu prestasi sekaligus momen yang pas ya untuk kita, prestasi dan sekaligus tantangan besar ya, kita menjawab tantangan gitu ya sebagai penyelenggara daerah. Iya, betul Pak Anton. Apa sih yang ditawarin di PTN ini? Ya, jadi mungkin banyak rekan-rekan guru terutama yang belum memahami benar sih apa PTN, Temu Pendidik Nusantara daerah. Nusantaranya aja itu banyak yang saya suka bilang Temu Pendidik Nasional. Jadi Temu Pendidik Nusantara ini adalah forum tahunan, artinya insya Allah dilaksanakan setiap tahun. Nah, mengapa di embel-embeli dengan kata daerah? Karena ini memang dilaksanakan di daerah. Jadi forumnya berskala nasional, tapi dengan tujuan untuk menjangkau lebih banyak pendidik yang kita berharap mereka tergerak atau termotivasi untuk ikut belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, jadi maka diinisiasilah oleh Yayasan Guru Belajar untuk melaksanakan kegiatan itu di daerah melalui organisasi profesi yang ada di daerah. Nah, itu tadi melalui seleksi, bukan ujuk-ujuk langsung ditunjukkan loh yang menyelenggarain kegiatan ini, nggak bisa. Ya, jadi sesuai dengan kesiapan, dan yang pastinya seleksi kemarin itu yang dilihat adalah seberapa aktif organisasi profesi itu melakukan kegiatan dalam 1 tahun. Ya. Dan dulu di tahun kemarin kami sebenarnya cuma punya keberanian untuk menyelenggarakan di level 1 Pak Anton. Level 1 itu pesertanya hanya limit peserta cuma 50 orang. Ya, awalnya kami cuma berani untuk di level 1. Tapi panitia pusat memberikan kepercayaan untuk melaksanakan di level 2. Betul. Level 2 itu pesertanya minimal 200 orang. Kemudian maksimalnya ya semaksimal mungkin. Betul. Nah, kemudian banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan di Temu Pendidik Nusantara ini. Yang pastinya pesertanya harus dari pendidik, calon pendidik. Ya, dalam artian itu adalah guru. Guru itu juga bisa pengawas, bisa kepala sekolah. Ya, bisa guru itu juga mulai dari guru TK, SD, SMP, dan SMA. Berarti semua tingkatan gitu. Betul. Semua tingkatan itu kita berikan wadah untuk rekan-rekan guru itu belajar. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk belajar. Kalau selama ini mungkin kita lihat Temu Pendidik Nusantara itu harus ikut ke Jakarta dulu, daftar dulu baru bisa ikut PTN. Tapi saat ini kita IGI Ogan Ilir memfasilitasi rekan-rekan guru untuk belajar di kabupatennya sebagai penyelenggara. Jadi sayang sekali kalau kita selaku penyelenggara kegiatan ini, guru-guru di Ogan Ilir tidak ikut. Malah absen. Karena ini kesempatan 1 tahun sekali. Benar. Ya.
Dan kalau dilihat dari acara yang bakal dilaksanakan itu kan ada banyak hal-hal yang bisa dibilang luar biasa ya Bu. Kayak misalnya talk show dengan narasumber hebat, dan juga ada kelas berbagi dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu part yang mungkin agak sedikit dibilang kompetisi, bukan kompetisi, tapi dibilang bisa bilang ini sinergi gitu ya, sinergi dalam kolaborasi gitu. Ada yang namanya CCG, ya, cerdas cermat guru. Nah, ini kira-kira ini Bu, gimana Bu menurut Ibu? Apa nyebutnya? Bisa dibilang kan ini bisa jadi wahana lah bagi guru-guru untuk menambah pengetahuannya gitu. Nah, itu ada nggak Bu ajakan-ajakan gini biar guru-guru terutama di Organik ini mau untuk join dan ikut merasakan atmosfer yang luar biasa nanti. Ya, jadi kegiatan Temu Pendidik Nusantara ini Bapak Ibu insya Allah akan kita laksanakan di hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di BPMP Provinsi Sumatera Selatan. BPMP Provinsi Sumatera Selatan di Indramayu ternyata Pak, betul. Dan terima kasih kepada BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Nah, yang pertama kegiatan itu nanti Pak Anton ada kegiatan talk show ya, yang akan dihadiri insya Allah oleh berbagai tokoh pendidikan, mulai dari Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan, beliau sudah kami konfirmasikan dan insya Allah saya hadir untuk jadi narasumber, Pak Arya. Pak Arya. Ya, betul. Kemudian ada Ketua BGTK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Ohorela Erma, ibunda kita. Dia juga sudah menyatakan kesiapan untuk hadir di acara tersebut. Kemudian kemarin kami sudah juga mendapatkan persetujuan gitu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kemudian beliau juga sudah memberikan sebentuk door prize. Wow, door prize. Jadi nanti ada door prize untuk kegiatan Temu Pendidik Nusantara, sepeda lipat dan HP. Sepeda lipat. HP-nya apa nih Bu? Kalau nggak salah HP yang kemarin katanya Samsung. Nah, betul. Samsung yang suka fotografi itu. Iya. Jadi kemudian insya Allah dari berbagai rekanan yang juga nantinya akan memberikan berbagai door prize. Luar biasa. Ya. Sayang sekali kalau dilewatkan. Tapi kita berharap motivasi rekan-rekan guru datang nantinya ke Temu Pendidik Nusantara bukan berburu door prize. Bukan cuma door prize, benar. Ya, kemudian juga kita juga sudah menghubungi Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan arahan Pak Arya kemarin, karena dunia pendidikan itu tidak lepas dari Kementerian Agama, karena Kementerian Agama juga menaungi madrasah yang memang ternyata menurut Pak Arya itu harus disinkronkan, terutama untuk data-data peserta didik. Jadi alhamdulillah kami juga sudah sudah audiensi dan sudah disetujui untuk beliau insya Allah hadir pada kegiatan itu. Nah, itu untuk sesi talk show Pak Anton. Kemudian ada juga kelas berbagi. Kelas berbagi ini Bapak Ibu wadah bagi kita para pendidik untuk belajar, kemudian berbagi dan menginspirasi rekan-rekan guru. Jadi apa yang sudah kita lakukan, praktik baik yang sudah kita lakukan di sekolah, bukan hanya kita simpan di sekolah kita sendiri, Pak Anton, tapi kita berikan wadah pada rekan-rekan guru untuk membagikan kepada rekan guru-guru yang hadir. Sesuai dengan prinsip ini. Betul, sesuai dengan together. Nah, betul. Jadi terus belajar, bertumbuh dan menginspirasi. Jadi nanti rekan-rekan guru bisa datang. Ada kelas-kelas yang sudah kami sediakan, narasumbernya juga sudah kita siapkan, dan narasumber ini Pak Anton bukan kita yang menunjuk, tapi memang melalui seleksi yang diseleksi oleh tim pusat. Ada proses seleksi sehingga jadi orang-orang yang benar-benar kompeten. Dan ini masih ada kesempatan bagi rekan-rekan guru yang ingin mencalonkan diri. Betul. Kalau untuk pendaftaran peserta masih terus, tapi yang untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik itu ada misi yang harus diselesaikan dulu. Ada misi terlebih dahulu.
Jadi silakan nanti login ke link yang pendaftaran. Kemudian Bapak Ibu bisa menyelesaikan misi yang sudah dipilih. Kemudian nanti bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada misi itu, sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan itu baru diseleksi oleh panitia pusat. Jika memang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, barulah kita terpilih selaku narasumber berbagi praktik baik. Waduh, jadi luar biasa prosesnya. Jadi untuk narasumber berbagi praktik baik bukan kita panitia daerah yang menentukan, tapi itu melalui proses seleksi, sehingga benar-benar kualitas. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Memang kualitasnya sudah teruji, dan itu juga sudah dibagikan di berbagai tempat praktik baiknya itu. Jadi ada kesempatan lagi untuk berbagi di Temu Pendidik Nusantara Daerah. Nah, yang branding dari kegiatan Temu Pendidik Nusantara Daerah ini, Bapak Ibu, itu tadi yang kata Pak Anton, cerdas, cermat, guru. Ya, itu yang paling dan paling suka dibicarakan dalam beberapa saat terakhir ini. Bagi rekan-rekan yang sudah ikut di Temu Pendidik Nusantara ke-11 tahun kemarin, tahun lalu, Pak Anton ikut. Enggak, belum. Jadi Pak Anton belum merasakan euforia belum. Dan udah tidak sabar lagi nih untuk nanti ya. Jadi untuk tahun ini Bapak Ibu, kegiatan cerdas cermat guru itu kita laksanakan melalui pendaftaran juga ya. Jadi pendaftaran satu tim itu 3 orang. 3 orang. Kalau kemarin satu tim 6 orang, 3 orang tim inti, 3 orang cadangan. tim hore Pak Anton, bagian kriteria hore-nya itu bagian penyemangat. Sejenis cheerleaders. Betul. Tapi untuk tahun ini itu tadi jadi satu tim 3 orang. Itu 3 orang. Jadi kita nantinya pelaksanaannya nanti itu kita pakai aplikasi Quizizz. Wah, Quizizz. Betul. Seru. Satu tim itu boleh membawa 1 laptop. Satu tim 1 laptop. 1 laptop. Kemudian dalam menjawab soal itu kerjasama dulu 3 orang itu. Kan kita punya waktu nih untuk jawab soal. Jadi kerjasama dulu, rembukan dulu, sudah setuju, sudah mungkin kira-kira deal ini loh pilihan kita, berpencet pilih. Oh, jadi ini bukan sistem kayak cerdas cermat di SD gitu yang rebut-rebutan gitu. Itu beda. Iya, tapi kita pakai aplikasi Quizizz. Dan kita di daerah itu hanya sebagai penyelenggara soal dan sistem, itu panitia pusat yang mengelola. Ya, dan ini insya Allah kalau tahun kemarin dilaksanakan di pukul 13.00 sampai dengan selesai. Pantas saja kalau di playernya itu kan ada tulisan bawalah tombol Anda sampai ke tingkat Nusantara. Betul. Karena ternyata memang server pusatnya ada di pusat. Dan artinya ya berjenjang ya Bu, sampai dengan level itu ya. Nah, rewardnya Pak Anton, kemarin itu sudah kita rasakan. Rekan-rekan yang ikut JCG, tim yang nilainya tertinggi, ternyata 3 tertinggi di daerah itu diundang langsung ke Jakarta untuk ikut pada saat Temu Pendidik Nasional yang puncaknya. Luar biasa. Ya, kemarin ada 3 tim yang memang kami bersamai, dan juga terima kasih kepada BPMP. BPMP itu Pak Anton supportnya luar biasa. Sampai pada saat kami akan berangkat ke Jakarta untuk membawa tim cerdas cermat guru, mulai dari akomodasi, penginapan, sampai baju seragam. Semuanya disediakan. Iya, itu semua disupport oleh kepala BPMP. Bahkan kemarin tim dari BPMP itu ikut hadir ketemu Pendidik Nusantara. Ya, Pak Fainal dan rombongan kemarin itu, karena alhamdulillah kemarin BPMP juga mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini. Itu sungguh suatu penghormatan yang luar biasa, sampai kita dibersamai sampai ke kompetisi tingkat nasionalnya. Ya, jadi, luar biasa sih. Jadi dari kegiatan CCG ini akhirnya kita berpikir, walaupun kita guru di daerah, tapi kita bisa meraih prestasi nasional. Dan alhamdulillah kemarin timnya Ibu Sri Septiani, guru SMP 2 Indralaya Selatan kalau nggak salah, itu berhasil menjadi juara dan mendapatkan reward. Ya, dapatkan reward total hadiah sebesar 19 juta rupiah dalam bentuk beasiswa belajar.
Bisa dibayangkan, Pak 19 juta rupiah dalam bentuk beasiswa belajar. Wow, amazing, luar biasa banget ini. Ya, jadi ternyata guru-guru di Ogan Ilir ini hebat-hebat Ya, semua, Pak Anton. potensial ya. Walaupun kita di Ogan Ilir yang jauh dari Jakarta, jauh kalau kita dulu berprinsip orang-orang di Pulau Jawa itu lebih pintar dari kita di Sumatera kan. Dugaannya gitu. Dugaannya ya mitos ternyata. Iya. Dan mitos itu terhancurkan oleh penampilan Ibu Prestasi Sri. tadi luar biasa. Nah, kemudian pada saat di puncak Temu Pendidik Nusantara, CCG ini bukan lagi jawab soal pakai kuisis, Panton. Oh, beda lagi, Bu? Betul, beda lagi. Tapi kita di situ di sesi debat. Wow. Jadi Luar apa biasa. yang harus kita persiapkan mental ternyata. Jelas mental. Namanya debat, Bu. Jadi setiap review itu berhadapan-hadapan. Jadi ada apa? Ada temanya gitu. Ada tema yang kita angkat. Kalau kemarin setuju tidak setuju dengan ujian nasional dilaksanakan kembali. Oh, Nah, jadi kita harus paham. benar-benar menguji apa? Menguji pemahaman. Nah, menguji pemahaman. Kemudian kita juga harus ada sumber yang memang jadi referensi. Ya, kita yang valid, benar. Yang agak sulitnya pada saat kita mungkin kita setuju dengan misalnya ujian nasional dilaksanakan, tapi pada saat itu posisi kita di posisi tidak setuju. Kalau memang kita setuju, posisi kita di tim yang setuju, is okay kan, jangan masalah kan. Sebuah pertentangan. Nah, pada saat terjadi pertentangan batin dan kita harus mempertahankan argumen kita, itu yang kemarin dialami oleh Ibu Sri. Tapi dengan gigihnya beliau Ya, bisa mempertahankan mempertahankan pendapatnya, argumennya, dan alhamdulillah itu menjadi juara terbaik di Luar biasa. tingkat nasional. Maka teman-teman, terutama di Ogan Ilir, ikutlah CCG. Betul. Kenapa? Karena ini waktunya untuk menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Bahwasanya kita yang di daerah ini juga bisa. Dan kita sudah terbukti tahun lalu. Ya, Dan tidak ada salahnya kita kembali mengulangi prestasi itu tahun ini. Bukan begitu, Bu? betul. Jadi ambil setiap kesempatan yang di depan mata. Iya, benar sekali. Ya, jangan sampai kita guru di Ogan Ilir ada kesempatan untuk ikut cerdas cermat yang berbiaya cuma Rp150.000. Iya, 150.000 untuk 3 Punya orang satu tim. kesempatan, betul, punya kesempatan untuk hadir ke Jakarta, Luar biasa. punya kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan guru se-Indonesia, dan punya kesempatan untuk meraih sukses. Kenapa, Anton? Cerdas cermat ini, Temu Pendidik Nusantara ini bukan hanya habis di saat itu, Berkelanjutan. tapi terus berkelanjutan. Kita nanti diajak untuk bergabung di Yayasan Guru Belajar Foundation. Dan itu banyak terbuka luas kesempatan kita untuk menjadi seorang guru yang apa ya, yang terus mengembangkan Lebih karir. upgrade. Iya, betul. Jadi itu saya kembali lagi sayang sekali kalau kesempatan ini disia-siakan. Iya, benar. Ya, kita sudah This is a very big chance. kita memberikan panggung, memberikan wadah untuk guru ikut ini. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, jadi sekali lagi mari kepoin TPN 12 Ogan itu. 12 Ogan Ilir apa sih? Jangan cuma apa sih, tapi ikut Ikut, benar. Rasakan sendiri. Iya, rasakan sendiri euforianya, rasakan diri manfaatnya. Kemudian juga ada lagi yang terakhir, tema TPN 12 tahun ini iklim pendidikan dan pendidikan iklim. Dan kita menyiapkan space untuk pameran karya murid. Temanya murid juga bisa. Ya, Murid juga temanya suara bumi dari sekolah kami. bisa. Suara bumi dari sekolah kami. Apakah ada kaitannya dengan Go Green, Bu? Betul. Jadi bagaimana terutama kita guru dan murid di sekolah itu belajar apa ya, memelihara lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Ya, jadi silakan Bapak Ibu guru ajak murid-muridnya untuk mengikuti pameran karya murid ya. Yang mungkin di sekolah sudah banyak karya-karya murid di sekolah itu dalam proyek kelima. Betul, selama ini dalam proyek kelima, dalam pemanfaatan lingkungan sekolah yang selama ini mungkin hanya ada di sekolah, dinikmati di sekolah, hanya terpajang berdebu. Tapi mulai hari ini pulang lihat ke sekolah, karya-karya murid yang selama ini hanya terpajang mungkin sudah berdebu, diberesin, disiapkan. Kita sediakan wadah atau panggung bagi mereka untuk ini loh hasil karya kami
yang bisa dinikmati pada saat temu pendidik Nusantara daerah. Kemudian ini juga kegiatan ini nanti kita upload di media sosial. Ya, yang mungkin yang nantinya itu bisa dilihat oleh rekan-rekan atau peserta atau murid di tempat lain. Sekaligus jadi spotlight buat Ya, buat orang dan gurunya juga. Jadi walaupun kita di Ogan Ilir, mungkin di daerah yang jauh dari kota, Marakuang, Rembangkuang, iya, tapi punya kesempatan ini loh hasil karya kami di daerah bisa diketahui oleh rekan-rekan guru, pendidik di daerah lain. Di daerah lain. Yo. Dan dengar-dengar kabarnya ini gratis ya kalau untuk yang ini. Betul. Kayak CCG tadi ada biayanya 150.000 per tim 3 orang, dan untuk pameran karya ini gratis. Betul. Jadi siapapun bisa daftar, silakan siapkan karyanya. Untuk pendaftaran itu gratis, yang berbiaya itu hanya kegiatan cerdas cermat guru. Itu pun cuma 150.000. Jatuhnya 50.000 satu orang. 50.000 satu orang. Kalau bagi kita 1 hari kurang. Kurang banget. Betul, Kurang banget. kan? Tapi reward yang nanti didapatkan melalui kegiatan cerdas cermat guru lebih dari itu. Experience-nya itu yang terutama. Betul. Jadi disitulah kesempatan kita untuk mengukur kemampuan kita. Nah, karena ini Pak Anton, soal-soal yang ditemui nantinya di cerdas cermat guru itu tidak jauh beda pada saat kita menemui soal-soal uji kompetensi. Ya, uji kompetensi. UKKJ ya, uji kompetensi kenaikan jenjang. Jadi kalau mirip dengan yang naik pangkat lah istilahnya gitu ya. Betul. Jadi ada permasalahan, bagaimana solusinya? Selaku seorang guru, selaku seorang kepala sekolah, itu pilihannya gitu ya. Jadi makanya satu tim 3 orang perlu rembukan dulu bersama bagaimana menjawab soal itu, memecahkan solusi yang dihadapi ya. So jangan semua sibuk main game Kahoot. Betul. Realisasikan dia di temu pendidik terutama di CCG kali ini. Betul. Jadi ada kesempatan, silahkan diikuti. Jangan kalau selama ini kita mungkin di sekolah sering marah sama murid, karena murid pada saat kita adakan cerdas cermat, nilainya skornya kecil, tapi ini rasakan bagaimana kita mengikuti cerdas cermat guru. Ya, jadi ini bagi kita di Ogan Ilir satu-satunya kegiatan cerdas cermat guru kan. Sepertinya begitu. Iya. Belum pernah dengar lagi soalnya. Oke, Bu, luar biasa sekali ya Bu. TPN 12 Ogan Ilir ini bisa dibilang kayak pesta kependidikan gitu ya, bagi teman-teman, bagi kita semua yang ada di Ogan Ilir terutama, supaya bisa menjadi wadah apresiasi diri, aktualisasi diri, dan juga tadi berbagi segala macam hal yang positif untuk kemajuan karir dan juga pendidikan di tempat kita tugas. Terakhir nih Bu, ada pesan nggak Bu buat rekan-rekan pendidik sekalian yang lagi menonton, dan juga teman-teman guru, teman-teman calon guru dimanapun berada, dari Ibu seorang yang sudah sangat punya pengalaman luar biasa, apa Bu pesan-pesan dan inspirasi yang bisa Ibu bagikan sebagai closing statement kita kali ini? Jadi rekan-rekan guru khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, di seluruh jenjang pendidikan baik itu TK, SD, SMP maupun SMA, kami selaku penyelenggara temu pendidik Nusantara ke-12 mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi ikut dalam kegiatan ini. Sayang jika kesempatan ini terlewatkan. Begitu saja. Iya. Kemudian kegiatan ini bukan hanya bisa terselenggara oleh kami di Kabupaten Ogan Ilir, tapi ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama terima kasih sekali dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir melalui Kepala Dinas Pendidikan Pak Sayadi itu Pak Anton. Supportnya luar biasa. Iya, mulai dari awal kami audiensi dengan beliau, beliau sudah menyetujui, dan insya Allah tahun depan itu kegiatan ini diagendakan pada kegiatan tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian juga Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, terima kasih juga sudah mensupport untuk kepesertaan, dan yang tak kalah pentingnya BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu. Jadi nanti
Bapak Ibu yang mungkin jarang menginjakkan kaki ke BPMP Provinsi Sumatera Selatan, ada kesempatan, oh ternyata ini loh lembaga kami. Itu kan BPMP Provinsi Sumatera Selatan itu milik guru Banten. Ya, dan kita kata Pak Arya itu kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berkunjung karena itu memang rumah kita. Nah, inilah kesempatan bagi kita untuk hadir ke BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang terakhir, Banten, kita selaku seorang guru itu jangan pernah lelah untuk belajar. Ya, benar sekali. Ya, jadi belajar itu juga bukan hanya kita belajar karena jika pemikiran kita belajar itu harus ke universitas, harus mengikuti BIMTEK di hotel, bukan. Jadi apapun yang kita pelajari itu adalah dalam proses belajar. Ya. Jadi terus belajar, ada kesempatan, manfaatkan kesempatan yang terbuka di depan mata, terutama untuk mengikuti TPN. Dan TPN ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wadah untuk guru belajar, berbagi, dan melihat celah-celah yang terbuka untuk kita terus mengembangkan potensi diri. Ya, jadi itu tadi. Dan yang terakhir, mohon doanya kegiatan ini terlaksana dengan sukses. Amin. Dan khusus untuk Anton, terima kasih karena tahun ini kami merasakan ada penyemangat baru di kepanitiaan kami Temu Pendidik Nusantara. Bapak Ibu, Pak Anton luar biasa dengan keilmuan yang memang sesuai dengan tempatnya ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan semoga kegiatan ini nanti terlaksana dengan baik, dengan sukses. Amin. Saya selaku koordinator, biasanya Pak Anton, 1 minggu akan kegiatan itu dari saya tidur lagi. Sudah terpikir-pikir. Betul. Belajar dari pengalaman tahun kemarin, Temu Pendidik Nusantara ke-11, alhamdulillah sukses luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tahun ini kita diberi lagi kesempatan untuk jadi penyelenggara. Terima kasih. Kemudian itu tadi mohon dukungannya, mohon supportnya, dan mohon untuk keikutsertaannya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Musidati. Sebagai seorang pendidik, tentu kita dihadapkan pada banyak situasi, banyak keadaan yang menuntut kita untuk selalu berinovasi dan mengembangkan diri kita. Temu Pendidik Nusantara 12 tahun 2025 di Ogan Ilir merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri kita, untuk menambah kompetensi kita, dan sekaligus juga berbagi pengalaman dan praktik baik dengan orang-orang hebat yang nanti akan hadir bersama kita. So, jangan lupa untuk mendaftar ke TPN 12 Ogan Ilir tahun 2025. Tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di Bejoli. See you. Ikatan Guru Indonesia Ogan Ilir mempersembahkan Temu Pendidik Nusantara 12 tahun 2025. Kabar gembira bagi semua insan pendidikan. Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir untuk kedua kalinya terpilih sebagai penyelenggara daerah Temu Pendidik Nusantara ke-12 tahun 2025. Nikmati keseruan dalam berbagai acara inspiratif. Mulai dari cerdas cermat guru dan siswa, panen karya siswa, kelas berbagi, talk show dengan narasumber hebat, pemberian beasiswa, dan masih banyak lagi. Wahai teman-teman guru semuanya, hadirilah TPN 12 tahun 2025 di Ogan Ilir. Temu Pendidik Nusantara 12 di Ogan Ilir tahun 2025 akan diselenggarakan pada Sabtu, 19 Juli tahun 2025 di Aula BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di laman website Temu Pendidik Nusantara. Ikuti terus perkembangannya di akun Instagram IG Ogan Ilir dan bersiaplah merasakan atmosfer event kependidikan yang luar biasa. Mari wujudkan pendidikan iklim dan iklim pendidikan untuk Indonesia yang lebih maju.